بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراعون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق
من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين صدق الله العظيم آمين يا رب العالمين. Terima kasih alhamdulillah, semoga apa yang kita baca mendapatkan ridho dan semoga ini merupakan semangat kita Kisah mengenai Said bin Al-Haris ini diceritakan dalam Qiyam Al-Lain wal Munajat Inda Al-Sam tulisan Salamah Muhammad Abdul Al-Kamal Ahmad Zaki Al-Saba melalui buku Ia Hidup Setelah Mati 100 tahun untuk menukil cerita tersebut. Menurut Al-Buldan Tutuha wal Al-Qalmah susunan Said Al-Bajuri menerjemahkan Masduri Irham Abidul Juri Said belum jauh dari masa kerasulan Nabi. Dikatakan oleh Hisam bin Yahya Al-Qani kepada Rabi'in Al-Buraidah, aku ingin mengisahkan kepadamu sebuah peristiwa yang aku saksikan sendiri dan Allah menjadikan peristiwa itu berguna bagiku. Mudah-mudahan Allah juga menjadikannya berguna bagimu. Kemudian Rabi meminta Hisam melanjutkan ceritanya. Kemudian dikisahkan bahwa Hisam dan rombongnya telah dalam perjalanan untuk berperang di Romawi. Mereka berada di bawah pimpinan Maslamah bin Abdul Malik serta berteman dengan penduduk Basrah. Selama di sana mereka saling bergantian melakukan pelayanan dan penjagaan hingga menyiapkan perbekalan serta makanan ternak. Di antara pasukan itu Said bin Al-Haris adalah salah satunya. Ia merupakan pribadi yang rajin beribadah, sering berpuasa pada siang hari dan mengerjakan sholat malam. Kami ingin meringankan pekerjaannya ketika ia mendapat giliran, tetapi ia menolak. Ia tetap menjalankan tugasnya tanpa mengurangi ibadahnya sedikit pun, kata Hisam. Hisam Yahya Al-Kilani mengaku setiap siang maupun malam melihat Said bin Al-Haris sangat sabar dalam beribadah. Bahkan di luar waktu sholat atau ketika perjalanan, Said selalu berzikir dan membaca Al-Quran tanpa henti. Isa berkata kepadanya, semoga Allah merahmatimu, dirimu memiliki hak yang harus engkau penuhi dan matamu juga memiliki hak yang harus engkau penuhi. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda,
lakukanlah pekerjaan menurut kesanggupan kalian. Namun Said menjawab, saudaraku, napas bisa dihitung, umur ada batasnya, dan hari-hari pun akan berakhir. Aku senang menunggu kematian, dan tak lama lagi nyawaku akan dicabut. Jawaban tersebut membuat Hisam menangis, lalu berdoa kepada Allah SWT agar menganugerahkan pertolongan dan keteguhan kepada Said. Hisam pun meminta Said untuk beristirahat di dalam tenda. Saat tidur, Hisam mendengar Said berbicara dan tertawa dengan mata terpejam. Ia berkata, "Aku tidak ingin kembali. Aku tidak ingin kembali. Aku tidak ingin kembali," kata Said. Hal itu ia katakan dalam tidurnya sambil mengulurkan tangan seolah-olah mengambil sesuatu. Kemudian ia menarik kembali tangannya dengan perang sambil tertawa. Ia berkata, "Malam ini saja." Setelah itu Said lalu terbangun dengan tubuh gemetar. Ia menengok ke kanan dan ke kiri, lalu diam hingga kesadarannya pulih. Dia kemudian bertahlil, bertahbir, dan memuji Allah SWT. Merasa keheranan, Hisam bertanya kepada Said, "Saudaraku, apa yang terjadi padamu?" Said menjawab, "Aku baik-baik saja, wahai Abu Al-Walid." Mulanya Said tidak mau bercerita mengenai apa yang telah ia alami kepada Hisam. Setelah dibujuk, Said pun mau menceritakannya. Said bercerita ia didatangi dua orang laki-laki dengan wajah rupawan. Mereka berkata, "Bangunlah agar kami bisa memperlihatkan nikmat yang Allah sediakan untukmu." Said lalu melihat hal-hal seperti istana dan bidadari-bidadari. Ia berjalan-jalan dalam istana itu sampai ke sebuah kasur yang di atasnya terdapat satu bidadari yang seolah ia adalah permata yang ia simpan. Bidadari itu berkata kepada Said, "Sudah cukup lama aku menantimu." Said bertanya, "Siapa kamu?" Bidadari menjawab, "Aku adalah istrimu yang abadi." Said kemudian mengulurkan tangan kepadanya, tetapi bidadari itu menolaknya dengan lembut. Said berkata, "Bukan sekarang, sebab engkau masih harus kembali ke dunia." Said lalu berkata kepadanya, "Aku tak ingin kembali." Bidadari itu menjawab, "Engkau harus kembali. Engkau masih harus tinggal di dunia selama 3 hari. Pada malam ketiga, engkau akan berpuasa bersama kami, insya Allah." Said kemudian berkata, "Malam ini saja." Namun bidadari itu menjawab, "Perkara ini telah ditetapkan." Setelah terbangun, Said pun menyadari bahwa ia baru saja tertidur. Ketika pagi harinya, ia langsung menyerah musuh dengan sangat hebat. Padahal kala itu kondisinya tengah berpuasa. Said mencari kematian di jalan Allah SWT. Setelah tiba waktu sore, ia berbuka. Hari berikutnya ia melakukan hal yang sama hingga tibalah hari yang ketiga. Ketika matahari hampir terbenam, salah seorang prajurit Romawi melemparkan anak panah dan mengenai Said. Ia pun tersungkur. Hisam berlari mendekatinya seraya berkata, "Selamat berbahagia. Engkau akan berbuka di istana itu pada malam hari ini. Aduhai, andai saja aku bisa bersamamu." Mendengar itu, Said pun tertawa. Ia berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya kepada kita." Akhirnya Said pun syahid dalam keadaan berpuasa. Hisam langsung mengumpulkan orang-orang dan menceritakan kisah Said, lalu bersiap untuk menyalatkannya. Kabar tersebut sampai ke Maslamah dan Abdul Malik. Ia minta orang yang mengetahui ihwal Said untuk menjadi imam sholat jenazahnya. "Aku pun mengimami sholat jenazahnya," ungkap Hasim. Dalam Saidnya, Said sedang berbuka bersama bidadari di surga. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan puasa kita juga merupakan jihadnya kita. Mudah-mudahan puasa kita diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Mohon maaf kawan-kawan, sekedar membacakan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara buka puasa bersama dan khataman Al-Quran dengan tema menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran. Salawat beririkan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, baginda Rasulullah SAW, kepada para keluarganya, kepada para istri-istrinya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ustadz Haji Kartono SPDI MPD, Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan, para pejabat pengawas serta rekan-rekan Kadul BPN Kalimantan Barat. Sebelum memulai acara pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membaca Al-Quran tadi, marilah kita membaca doa khataman Al-Quran yang akan dipimpin oleh Ustadz. Kepada Ustadz disilakan. Biridaillahi wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما جهلنا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا صافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, semoga setiap huruf yang kita baca tadi menjadi amal, pahala, sehingga menjadikan kita cinta kepada Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Tibalah saatnya kita mendengarkan tausiah
singkat yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Kartono, SPDI MPD, dengan tema menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran. Kepada Ustadz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya. Udah mau buka mesti kurang semangat kita. Sekali lagi boleh? Atau mau kasih pantun ini? Mentari sore datanglah lagi, bulan terbelah di pagi hari. Yang tidak menjawab salam kami doakan suaminya kawin lagi. Soalnya dari ibu-ibu yang kurang kuat suaranya. Padahal banyak ibu-ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ahmad makin kuat jawabnya. Cepat lagi jawabnya, khawatir suaminya kawin lagi. Tapi insya Allah ibu, kita berharap suaminya tetap setia kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil awwal qabla kullil awwal wal akhir ba'da kullil akhir wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Allah ta'ala fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bapak Kepala BPN Provinsi Kalimantan Barat yang kami hormati atau yang mewakili dari pejabat struktural yang ada di lingkungan kantor wilayah Badan Pemenangan Nasional ya Provinsi Kalimantan Barat, bapak-bapak pejabat fungsional beserta bapak ibu karyawan, bapak ibu ASN, PPNPM apa namanya kalau di sini ya ada juga, kalau di sebelah itu P3K. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah di kesempatan yang singkat ini kita masih ada kurang lebih 10 menit 15 menit kalau 57 ya. Tetapi ini baru jam 17 berapa? 17.43. Masih ada waktu tapi tidak lama. Insya Allah tidak lebih daripada 5-7 menit. Nanti setelah itu kita tutup dengan doa berbuka. Setelah itu silakan kita berbuka. Ibu bapak, saya ingin menyampaikan satu hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan puasa, kemudian sedikit tentang Lailatul Qadar. Nuzul Quran sudah berlalu, kita coba menyambut Lailatul Qadar. Apa beda Lailatul Qadar dengan Nuzul Quran? Tapi setelah itu menurut Pak Ahmad, ada sisi puasa itu ada 2 kebahagiaan. Ibu, 2 kebahagiaan orang yang berpuasa. Mau tahu? Bapak sudah ada yang tahu? Kalau sudah tidak saya lanjutkan. Kita langsung materi berikutnya tentang Al-Quran. 2 kebahagiaan orang yang berpuasa itu, yang pertama farhatun inda fi'lihi. Yang pertama kebahagiaan tak kala dia berbuka puasa. Itu kebahagiaan yang pertama. Kalau tak percaya nanti kita buktikan sama-sama. Bahagia tidak ketika kita berbuka. Di depan kita ada bingka, ada es kopior, ada air putih, belum lagi nanti yang lain kita sudah siapkan semuanya tuh. Rasanya air putih saja membuat kita bahagia, hilang dahaga haus yang kita rasakan. Betul? Kebahagiaan yang pertama. Saya tak akan bahas itu karena nanti kita akan nikmati dan buktikan bersama benar tidak
Orang yang berpuasa akan mendapatkan kebahagiaan ini. Tapi yang kedua, ibu bapak yang ingin saya sampaikan adalah kebahagiaan yang kedua bagi orang yang berpuasa, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan yang kedua bagi orang yang berpuasa selain dia berbuka, kebahagiaan yang kedua adalah tak kala dia berjumpa dengan Tuhannya. Ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, bisakah kita berjumpa dengan Tuhan? Bisa. Perjumpaan kita seorang hamba dengan Tuhan tidak mesti harus menunggu mati baru kita berjumpa dengan Tuhan, tidak. Lalu kapan? Nah, ibu bapak, perjumpaan seorang hamba bisa dilakukan sebelum dia meninggal dunia. Riyadahnya, latihan Tuhannya, dia akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Ketika roh tidak bersama dengan Tuhan, dia akan mendapatkan kesengsaraan. Hatinya gelisah, dia tidak tenang. Bayangkan, seorang yang melakukan kemaksiatan, kemudian hatinya tidak tenang, merasa dikejar-kejar dosa. Ibu bapak, saya membuka pondok pesantren di dalam rutan dan di dalam lapas oleh Pak Kanwil Dirjen Imigrasi dan Pemasyarakatan. Bapak telah diresmikan pembukaan pondok pesantren Taubatan Nasuha di dalam penjara rutan kelas 2A Pontianak. Saya tanya itu santri saya di sana. Santri saya di sana nggak ada yang usia begini, rata-rata 17 tahun ke atas. Jenggotnya, rambutnya sudah pada putih sama seperti saya dan Pak Ahmad lah. Iya, dan santrinya banyak bapak. Di rutan saja itu 700 lebih santri. Saya di samping non muslim 1000 lebih. Di lapas 1000 lebih juga, 900-an muslim, dan semuanya jadi santri. Saya tanya kepada mereka, Bapak, ketika melakukan kemaksiatan apa yang Bapak rasakan? Ustaz, saya merasa bersalah. Saya merasa takut diketahui orang lain. Saya selalu sembunyi dengan berbagai macam kepalsuan agar orang lain tidak tahu. Hati saya tidak tenang. Saya tanya kepada pemakai narkoba, kriminal pembunuhan, belum lagi yang korupsi. Halo, yang korupsi itu tidak tenang bapak, ibu. Kalau pernah korupsi, dia tidak tenang. Walaupun dia bergelimang harta, tinggal di rumah yang mewah, pakai mobil yang indah, tidak tenang. Merasa dikejar-kejar dosa dan ketakutan, dikhawatirkan diketahui orang lain. Di dalam penjara itu banyak koruptor di sana. Mantan bupati, mantan kepala dinas, mantan macam-macam lah. Di sana anggota dewan. Saya tanya bapak, ketika bapak berada di luar dengan di dalam sini, mana tenangnya? Saya tenang di dalam ini, Ustaz. Waktu saya lebih panjang untuk bisa mengingat Allah. Kalau di luar, saya khawatir ketahuan. Kenapa? Karena memang banyak dosa yang saya lakukan. Waktu tanda tangan kontrak, maaf bapak, itu sudah tidak tenang. Kenapa? Tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Kemarin sore Pak Ahmad saya mengisi di Inspektorat Kubuaya bapak. Cuma lebih tenang di sini. Kalau di sana di Inspektorat sore kemarin itu sekalian nonton bola. Iya, yang lebih buat kita kesal, kalah lagi Indonesia kan. Waktu 3-0 masih ada, waktu 5-1 itu dah katanya. Jadi di sebelah itu di setel itu Videotron TV. Kemudian di sebelah ini saya merasa dicuitin saja. Hanya ibu-ibu saja yang memperhatikan saya, bapak-bapak 1-2 saja. Akhirnya sesekali saya ajak bapak-bapak, ayo kita nonton bola dulu baru dengarkan tausiah. Iya, di Hotel Harmony Inn Serdang. Di hotel lantai 8 sampai nonton bola mendengarkan tausiah. Tapi alhamdulillah juga ada yang ibu kata, Ustaz masuk. Apa yang Ustaz sampaikan kepada kami? Saya sampaikan inspektorat itu sama dengan malaikat.
mengawasi Pak. Ya, membuat kebijakan setiap anak adalah kurang. Ibu bapak, ini satu. Jadi kebahagiaan orang yang berpuasa yang kedua, setelah dia berbuka, dia akan bertemu dengan Tuhannya. Dan tak kalah bersama dengan Tuhannya, oh ini tenang. Jadi bapak jangan khawatir, kalau bersama dengan Allah akan tenang. Disebutkan dalam satu ayat Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah tenang. Pertanyaannya, Bapak Ibu ingat Allah tak? Bukan, seperti pertanyaan saya sebelumnya. Allah tidak bisa diingat Ibu Bapak, karena kita tidak bisa pernah melihat dan bertemu dengannya. Tapi Allah itu hanya bisa dirasa kita. Kita merasa keadaan Allah bersama kita itu tenang hati kita. Jadi Ibu Bapak, yang kedua, masih ada sedikit orang lain tapi tegur kita. Contoh, qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, wahai orang yang kafir. Kafir itu bukan orang lain sebenarnya, tunjukkan ke kita. Ini sudah bunyi waktunya ya? Sudah. Baik. Itu saja Bapak, maaf waktunya terbatas, sudah masuk ya? Izin 2 menit lagi Ustaz. Ya. 2 menit lagi. Oh iya, 1 menit lagi nih Pak. Baik. Saya kira itu Ibu Bapak, nanti setelah kita buka baru kita tanya jawab. Dalam tanya jawab nanti kita insya Allah akan saling memahami makna yang terkandung dalam tausiah ini. Kami kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian tidak begitu sistematis dan maksimal. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat dan berkah bagi kita semua. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan doa buka puasa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung buka puasa ya. Allahumma laka sunnah wa bika
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.